Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya bagi kita semua, sehingga kita bisa memaparkan materi tentang termodinamika. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika 1, Ibu Dina Rahmawati, SSI, MSI. Yang saya sayangi teman-temanku yang telah menonton video pemaparan ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang dengan anggota 1. Siti Umi Latifah, 2. Muhammad Septian, yang ketiga Rizky Mubarokah, yang keempat Rafki Kurniawan, dan yang kelima saya sendiri Juniandre Idaman Putra. Topik pembahasan kali ini yang pertama yaitu hukum 1 termodinamika. Yang kedua, proses-proses termodinamika. Yang ketiga, kerja dan diagram PV. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Termodinamika adalah pernyataan tentang hubungan antara usaha dengan perubahan kalor menjadi sebuah energi. Hubungan tersebut jangan erat kaitannya dengan usaha, energi, suhu, mekanika statik, dan juga sebuah proses. Namun dapat dikatakan juga termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan juga usaha. Namun perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sistem dan yang kedua yaitu lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya yaitu udara yang berada dalam ruangan ini. Terdapat banyak sekali udara sehingga dapat dikatakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem, sedangkan udara cahaya matahari yang berada di luar ruangan ini dapat dikatakan sebagai lingkungan. Hukum-hukum termodinamika. Hukum termodinamika memiliki hukum awal atau hukum ke-0 yang menjelaskan tentang kesetimbangan di mana dua sistem baru berada di antara kedua sistem yang sedang setimbang. Sedangkan hukum yang lain yaitu hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika yaitu hukum tentang sebuah kekekalan energi. Bunyi hukum 1 termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, hanya dapat melakukan perubahan bentuk. Contohnya yaitu saat kita memasak air. Pada saat memasak air, berarti air yang berada di dalam panci disebut sebagai sistem, sedangkan kompor, suhu, dapur dapat dikatakan sebagai lingkungan. Pada saat memasak air, artinya kita menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem, kemudian beberapa saat air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika berarti energi dalam air tersebut meningkat dan tutup yang bergerak-gerak itu berarti air juga melakukan sebuah usaha. Inilah yang disebut sebagai hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi di dalamnya. Next. Selanjutnya rumus hukum 1 termodinamika. Energi dalam sebuah sistem berasal dari kalor dan usaha yang bekerja. Apabila dijadikan dalam sebuah persamaan matematis, maka akan menjadi Q sama dengan delta U plus W, dengan keterangan Q adalah kalor atau panas yang diterima maupun dilepaskan.
dengan satuannya yaitu Joule. Delta U adalah perubahan energi, yaitu energi akhir dikurangi energi mula-mula, dengan satuannya yaitu Joule. W adalah usaha, dengan satuannya yaitu Joule. Persamaan tersebut menyatakan bahwa kalor yang diterima maupun dilepaskan, maka akan menjadi usaha yang ditambah dengan perubahan energi. Sifat kalor yang diterima maupun dilepaskan akan menentukan suatu besaran yang bernilai positif ataupun negatif. Sifat-sifat kalor. Yang pertama, kalor Q. Jika Q menerima kalor, maka dia akan bersifat positif. Tetapi jika Q melepaskan kalor, maka dia akan bersifat negatif. Yang kedua, delta U. Jika delta U mengalami penambahan energi, maka dia akan bersifat positif. Sebaliknya, jika delta U mengalami penurunan energi, maka dia akan bersifat negatif. Yang terakhir adalah W. Jika W melakukan sebuah usaha, maka dia akan bersifat positif. Tetapi jika W diberikan usaha, maka dia akan bersifat negatif. Untuk materi selanjutnya yaitu ada proses termodinamika. Proses termodinamika dibagi menjadi 5. Ada proses isobarik, proses isohorik, proses isotermal, proses adiabatik, dan yang terakhir ada proses siklik. Yang pertama ada proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor yang diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Persamaan dari proses isobarik sendiri yaitu volume awal per suhu awal sama dengan volume akhir per suhu akhir. Perubahan energi dalam sistem adalah kalor dikurangi dengan usaha. Besaran usaha yang dilakukan sama dengan luasan yang diarsir grafik PV di samping. Sehingga rumus usahanya W sama dengan P dikali delta V, di mana W sama dengan usaha, P sama dengan tekanan, dan delta V sama dengan perubahan volume. Untuk mencari kalor di dalam proses isobarik yaitu N dikali C, P dikali delta T. Dan untuk mencari Cp sendiri yaitu Cv ditambah R, di mana R sama dengan konstanta gas universal sama dengan 8,31 J per mol kali K. Cp sendiri yaitu kapasitas panas tekanan konstan. Yang kedua ada proses isohorik. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem sama dengan 0. Sehingga persamaan proses isohorik yaitu perubahan energi sama dengan kalor. Dan untuk materi selanjutnya itu proses isotermal, menjelaskan tentang suatu sistem yang tidak mengalami suatu perubahan pada suhu atau suhu pada keadaan konstan berdasarkan persamaan perubahan energi dalam delta U sama dengan Q min W. Didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermis ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Persamaan proses isotermal, Q sama dengan W. Rumus usahanya Q sama dengan W sama dengan nRT lan F2 per F1, yang dimana W ialah usaha satuan Joule, N ialah jumlah mol, R tetapan gas 8,314 Joule per mol, T ialah suhu gas satuan Kelvin, V2 adalah volume gas akhir satuan M kubik, V1 ialah volume gas awal satuan M kubik. Materi selanjutnya yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik ialah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Persamaan proses adiabatik ialah delta U sama dengan min W. Grafik di samping menunjukkan tingkat kecuraman yang lebih
terendah daripada proses isotermal. Proses selanjutnya itu proses siklik. Semua proses mulai dari proses isobarik sampai dengan adiabatik membentuk suatu sistem yang disebut dengan siklus siklik. Ilustrasi dari siklus tersebut digambarkan sebagai berikut. Berikut contoh penerapan dari hukum termodinamika. Yang pertama, termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Yang kedua, air conditioner atau yang sering kita sebut AC. Sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigen. Jadi, refrigen yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimanfaatkan di kondenser. Berikut contoh soal dari hukum 1 termodinamika. Yang pertama, suatu panas yang ditambahkan pada suatu sistem sebesar 2500 Joule dan kerja 1800 Joule. Dikerjakan pada sistem, tentukan perubahan energi dalam sistem. Pertama-tama kita harus mencari apa yang diketahui pada soal ini. Yang diketahui pada soal ini adalah di sini tertera kalori yang diberikan pada suatu sistem atau dengan lambang Q sebesar 2500 Joule. Selanjutnya ada usaha sebesar 1800 Joule. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam gas, berarti lambangnya adalah delta U. Mari kita jawab soal tersebut. Tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu delta U sama dengan Q min W. Sama dengan, kita tulis nilai dari Q ini yaitu 2500 minus W 1800. Di sini ditulis minus 1800 dikarenakan W yang diketahui adalah W yang dikerjakan pada sistem. Jadi jawabannya 2500 dikurangi minus 1800 sama dengan 700. Jadi yang kita ketahui dari delta U-nya adalah 700 Joule. Selanjutnya untuk nomor 2, suatu gas mengalami proses A, B, C. Usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah berikut contoh soal dari grafiknya. Nah, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pada gambar tersebut adalah PA-nya itu sama dengan 4 ini. Dengan satuan nm. Selanjutnya ada VA. Ininya
sama dengan 1. Terus ada PB di sini sama dengan 6 N minus 2. Selanjutnya ada VB yang nilainya 3. Ini nilainya meter kubik. Ini juga meter kubik. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah usaha dari A, B, dan C. Jawab. Yang ditanyakan di sini adalah W, A, B, C. Berikut jawabannya. Cara yang mudah adalah menggunakan cara bidang yang terdapat pada gambar ini, yaitu luas persegi panjang. Dengan rumus W ABC sama dengan luas persegi panjang. Luasnya yaitu panjang kali lebar. Nah, yang kita ketahui panjangnya adalah 3 minus 1. Tulis 3 minus 1 dikali. Nah, yang kita ketahui panjang dari sini ke sini adalah 4. Jadi dikali 4 sama dengan 2 dikali 4. Berarti hasilnya di sini adalah 8 joule. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah menyaksikan video pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.